warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dara Aurora di Obras, obrolan santai. Dan pada kali ini kita berada di suatu tempat yang cocok banget untuk ngobrol-ngobrol santai, yaitu di Mia Kitchen yang berlokasi di Jalan Semangka. Dan seperti biasa dalam Obras kita akan membahas suatu topik yang menarik, namun kita akan kemas secara santai namun tetap memberikan edukasi dan juga wawasan. Dan topik menarik kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai mental health, yaitu bagaimana cara merawat mental health. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Bunda Fani Sumayo, SPSI, yaitu selaku psikolog. Selamat sore Bunda. Ya, selamat sore Dara. Apa kabar Bunda? Baik. Baik, kita sekarang ini sedang booming-boomingnya Bun, istilah mental health. Sebenarnya apa sih mental health itu, bisa dijelaskan Bun? Oke, cepet ya naik ke permukaan ya bahasa mental health gitu mental ya. Health. Padahal itu mental health itu kalau misalnya kita bicara secara psikologis itu berat banget. Iya. Berat banget, tapi anak-anak sekarang tuh dia banyak ngutip gitu kan. Karena kan selama 2 tahun pandemi kan akrab dengan gadget ya. Sehingga kayak aku kena toksik nih gitu. Aku mental health nih, aku mengalami paranoid atau paranoia gitu. Jadi bahasa-bahasa tuh lekat banget. Padahal sebenarnya mereka mungkin tidak separah yang dibayangkan gitu ya, bahwa gangguan mentalnya seperti apa gitu kadarnya. Tapi baru terluka dengan pacar gitu ya, nggak di WA seharian terus langsung gangguan jiwa nih gitu. Padahal nggak juga. Jadi mental health, kita bicara tentang kesehatan mental. Kalau bahasa psikologinya kita suka singkat dengan CASMEN gitu ya, kesehatan mental. Jadi di mana kondisi ya memang benar-benar jiwa itu terjaga. Mental berarti kita bicara tentang psikologi, psikisnya gitu, bahasa singkatnya psikis. Physically oke, mungkin mereka boleh kondisi stamina oke ya, good looking ya. Tapi dalamnya kita nggak tahu gitu. Jadi ibarat kita tidak bisa meraba kedalaman laut gitu. Jadi seseorang yang mungkin kelihatan performnya bagus, good looking, packingannya oke gitu. Ternyata bahasa yang dia keluarkan misalnya sering verbalnya yang verbal toksik gitu ya, toksik verbal, itu udah gangguan mental. Sudah sebegitunya aja sudah, maksudnya itu masih ringan ya. Kecuali kalau sampai ada perlakuan. Nah, baru dia. Banyak anak muda menggunakan bahasa overthinking. Overthinking. Ya kan, bener kan? Padahal overthinking itu nggak bisa sembarang juga dipakai gitu. Jadi maaf, anak-anak kekinian sekarang, milenial kesini itu keseret dengan bahasa galau, alay, lebay. Benar kan? Galau, sedikit makan, jangan gitu ya, makan aja itu sudah. Belum makan dia udah kenyang dengan postingan, kan gitu. Ini membuat orang lain menjadi ngerasa terganggu juga mentalnya, terganggu juga jiwanya, kan gitu. Sebenarnya ngapain pusing, kan gitu. Tapi kadang-kadang yang ditampilkan atau yang dihadirkan itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sementara kalau kita telisik atau kita telusuri, yang menyebarkan atau yang sharing itu sebenarnya sedang tidak secure. Jadi dalam kondisi insecure gitu loh. Jadi kita bicara tentang kupasan mental secara luas itu banyak sebenarnya. Tetapi kalau bicara tentang mental atau jiwa yang sehat adalah orang di mana dengan kondisi dia bisa tetap menjaga sikap, perilaku, bahasa gitu ya, dengan tidak membuat orang lain atau sekitarnya merasa tidak nyaman gitu. Contoh paling simpel. Dara datang nih. Ada teman-teman lagi ngumpul. Kalau Dara datang, mereka menunggu atau bubar? Menunggu ya. Berarti kamu lagi disuka. Kalau ada segerombolan teman kamu, terus kamu datang baru bunyi sepatumu saja, dia udah bubar. What's wrong gitu kan? Ada apa gitu loh. Nah, ini sudah termasuk mental health si orang yang datang akan membuat insecure yang lain pun juga ngerasa bahwa mentalnya tertekan. Jadi ini saling pengaruh. Ada sedikit racun lah, toksik, itu yang dibilang toksik tadi di dalam ini. Jadi sebenarnya penggunaan bahasa-bahasa mental health jangan sampai terlalu dalam diartikan dengan gangguan-gangguan. Cuman memang anak-anak sekarang kalau Bunda bilang memang gitu. Aduh, aku lagi stres nih Bun. Pasien-pasien Bunda nih, anak-anak seumuran Dara. Aku lagi stres nih Bun. Kadang aku berpikir kenapa ya aku seperti ini. Jadi aku tuh overthinking. Dia tahu nggak sih sebenarnya overthinking kan gitu. Tapi memang ya itu Bunda bilang tadi galau, alay, lebay. Ya kan? Jadi agak-agak alay, lebay juga gitu. Mungkin dia cuman ada orang lewat terus kemudian dia ditatap
dia udah langsung overthinking. Oh dia kayaknya nggak suka sama aku. Padahal mungkin ada sesuatu yang sedang dilihat orang lain gitu, bukan dia yang sedang dituju kan gitu. Nah, kondisi kita insecure itu sudah membuat kita menjadi orang yang menciptakan mental health itu sendiri dengan tidak terawat rapi gitu. Mentalnya tidak terawat dengan baik. Nah, seperti Baik, itu. ya. Baik, tadi Bunda juga sempat menjelaskan mengenai toxic relationship dan sesuai dengan tema pada hari ini yaitu hubungan sehat mental health terawat. Menurut Bunda bagaimana menciptakan atau bagaimana hubungan asmara yang sehat gitu secara psikologis? Oke. Dalam psikologi perkembangan kan ada tahap-tahap ya, tahapan usia. Kita bicara tentang contohnya kita bicara tentang remaja awal. Nah, remaja itu kan berarti remaja itu terbagi 3 fase. Remaja awal, remaja madya, remaja akhir. Remaja akhir itu overlap atau tumpang tindih dengan dewasa awal. Nah, kalau udah tahu remaja, itu masanya hanya mengenal lawan jenis, hanya mengenal lawan jenis. Kalau dia udah minta merit, minta kawin, minta nikah di usia masih remaja awal, itu udah sakit mental, itu udah toksik gitu. Itu sudah sangat menciptakan racun, bukan hanya orang yang orang tuanya yang menciptakan racun itu, tetapi dia misalnya menikmati, oh ya aku pengen nikah muda nih. Nah sebenarnya dia juga sedang mengundang toksik itu masuk. Contoh aja, dinikahkan, iya nak ya, soalnya mama ini udah beban banget. Pandemi ini membuat semua kemerosotan ekonomi dan segala macam. Daripada lo nggak ngapa-ngapain, mendingan nikah aja gitu kan. Ya sudah, akhirnya aku mau gitu. Nah sebenarnya dia sedang menciptakan itu, toksik itu sendiri. Padahal dia tahu bahwa remaja kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi itu belum siap kan untuk dibuahi gitu ya, belum siap. Jadi kondisinya adalah kita tahu bahwa batasan usia kita di remaja, oh ya kita sekarang waktunya sedang belajar dong, ya kan? Aku pengen punya cita-cita tinggi, aku pengen punya pacar yang tidak terlalu banyak menuntut, aku pengen kamu dan saya dan kamu bisa menciptakan rasa nyaman. Kita nggak butuh cinta dulu deh, ya kan, benar nggak? Kalau cinta tuh dia bisa diperlakukan dengan salah pun dia oke aja, benar nggak? Tapi nyaman itu kan sulit didapat, susah. Kalau dia udah nyaman, pasti cinta tuh muncul, bener? Betul. Tapi kalau dia nggak contoh aja, kita nggak usah nyaman dengan pasangan lain deh. Kita nyaman dengan diri sendiri. Dara memakai dengan baju begini gitu, aku nyaman gitu. Ya sudah, nggak peduli dengan omongan orang lain. Yang penting saya nyaman kan gitu. Kita secure dulu. Nah itu yang kadang Bunda bilang self love. Kadang kalau kita foto selfie aja begini ya, itu kita nujuin ke orang gitu loh. Terus kapan kitanya gitu loh, self love. Kita sendiri. Iya, kita harus cinta dulu sama diri kita, baru kita bisa memberi cinta pada orang lain kan seperti itu. Dengan kondisi kita menjaga afeksi, perasaan, psikologis kita dan emosi kita, berarti kita menghindari toksik yang masuk. Kita udah defense, kita pasang dinding gitu. Oh nggak bisa. Kalau pacarnya bilang, sayang, satu hari ini aku nggak ngabarin kamu ya, soalnya aku lagi futsal misalnya. Oke sudah, jangan paranoid gitu ya, jangan curiga berlebihan. Oh dia kayaknya udah sama yang lain gitu. Nah itu sebenarnya yang Bunda bilang tadi overthinking gitu ya. Kita berpikir yang enggak, padahal mungkin enggak segitunya. Padahal mungkin enggak terjadi ya, enggak terjadi. Apalagi toxic relation itu sudah masuk kepada bukan kadang-kadang lagi, segalanya pasti tercipta psikosomatis. Psiko itu psikologis, psikis, somatis itu berpengaruh pada fungsi fisik. Enggak di WA terus nggak bisa makan. Ya kan? Ribut terus nggak bisa tidur. Itu udah psikosomatis loh. Nah, itu berarti kita sudah menciptakan toxic itu sendiri. Jadi udah senyamannya aja lah. Saya mau apa, kamu mau apa, ya udah yang penting terus dua-dua support. Nah, gitu ya. Itu yang relation yang bagus ya. Sehat ya. Yang sehat dua-dua bisa ini. Nggak dikunjungi juga. Oh ya, oke, aku nggak apa-apa gitu, no problem. Jadi tidak selalu menaruh kecurigaan dalam setiap saat atau dalam setiap perkataan gitu ya. Terus HP dimatiin tiba-tiba, kok dimatiin? Siapa tuh gitu? Aku udah curiganya berlebihan, itu udah paranoid ya. Tapi Bunda bilang sih, kalau menurut Bunda nggak bisa itu dihilangkan. Namanya kita manusia ya, tempatnya salah kan gitu, nggak bisa dihilangkan. Tetapi diminimalisir, oke gitu loh, minimalisir.
Kadang juga Bunda rasa kadang kok nggak secure ya di tempat gini gitu ya. Untuk orang introvert terutama, nah ini Bunda mau titipkan buat anak-anak muda. Orang-orang introvert atau yang tertutup, perilaku itu kan ada 3 ya. Introvert, extrovert, di tengahnya ambivert. Introvert itu di segala tempat, segala cuaca, segala suasana dia selalu insecure. Iya. Lalu kalau misalnya nggak nyaman, jangan keluar, kan gitu aja. Jangan terus orang lain. Jadi selalu Bunda tekankan kepada anak-anak remaja, one for all. Ya, belajarlah untuk bisa menyesuaikan dengan orang yang banyak. Jangan all for one, jangan egois banget. Loh, kamu harus ngerti saya dong. Ya nggak bisa. Nah, tapi terkadang anak-anak introvert, lo yang harus ngerti saya. Kamu yang harus ngerti saya, padahal orang banyak, gitu kan. Harusnya one for all. Kalau si ekstrovert, dia every time, everywhere ya, pokoknya dengan segala suasana dia oke aja. Lalu Bun, gimana cara kita menyadari gitu, kalau kita ini berada dalam suatu hubungan yang toksik? Karena tadi seperti kata Bunda, kalau udah cinta, wah udah tuh apa aja nurut deh istilahnya ya. Oke. Jadi kalau kondisinya ya, gini, hati selalu berbicara benar kan? Hati selalu kan menuntun kita kepada nurani ya. Nurani selalu menuntun kita kepada kebaikan. Terus tiba-tiba kita ngerasa nih, kok hari ini aku rasa benar-benar nggak sayang sama diriku, ya kan? Maaf nih, Bunda nggak menjudge, tapi dengan kecetekan pikiran, dengan cepatnya pikiran anak-anak sekarang itu kayaknya gampang banget nih, benar nggak? Cutting, ya cutting itu yang dibawa ke Bunda selama pandemi itu lebih dari 40-an, cutting. Itu gampang banget gitu ya. Pokoknya saya anu aja Bun ya, nothing tulus nih, kena nadi syukur, nggak kena syukur gitu kan, mati nggak mati deh udah gitu. Ini kan nothing tulus banget kan, jadi mati syukur, kalau nggak kena juga nggak apa-apa. Kenapa sih gitu loh? Itu rasa kita sekarang gini, kita sedang dalam kondisi yang aman, nyaman atau tidak? Enggak lah, ya kan? Karena kadang-kadang afeksi atau perasaan-perasaan atau psikologis yang baik itu ditimpa dengan pikiran-pikiran yang nggak karu-karuan. Jadi kita maaf nih, lebih banyak mengundang makhluk lain masuk untuk menguasai kita daripada kita minta kepada Tuhan. Nah, kekuatan itu sekarang dari mana sih? Jadi kita hanya orang-orang di sekitar kita itu hanya membantu untuk menjadi pendamping dan penguat. Tetapi yang bisa benar-benar memberi reinforce kepada diri kita sendiri, motivator buat diri kita sendiri adalah kita. Diri kita sendiri ya Bun yang betul, diri kita. Kalau kita udah nggak mau makan satu harian itu kita udah tahu ada yang namanya body alert, ya kan, alarm tubuh. Kita nggak makan ya, terus apa jadinya? Kan mah atau apa ya gitu. Nah kalau sudah dalam kondisi melemah seperti itu, berarti kita tahu itu saatnya kita harus merubah mindset. Baiklah Bunda, kita akan melanjutkan perbincangan yang menarik ini usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Obras. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Obras Obrolan Santai bersama saya Dara Aurora dan juga Bunda Fani. Baiklah, tadi Bunda Fani sudah menjelaskan sedikit mengenai psikosomatis. Nah Bunda, itu bisa dijelaskan nggak? Bisa seberapa parah sih kondisi psikosomatis itu dan bagaimana cara kita untuk menangkalnya gitu? Oke, dia jadi seperti kayak penyakit ya, kayak penyakit itu ada yang ringan, sedang, berat kan gitu. Batuk-batuk pelan gitu, itu yang ringan gitu. Psikosomatis juga seperti itu. Contoh paling ringan adalah putus pacar. Putus pacar tuh mamanya bilang, ayo makan, nggak mau, kenyang gitu. Padahal dia lagi bete gitu kan, karena kok jadi jomblo nih akhirnya gitu. Jadi yang ringan-ringan psikosomatisnya adalah paling lekat adalah ketika kita mulai mengalami masalah-masalah entah dari yang ringan sampai yang berat, kemudian berpengaruh pada pola tidur, pola bermain, pola makan, pola hidup, semuanya, pola interaksi. Jadi segala-galanya malas dilakukan di pekerjaan atau mungkin di sekolah udah nggak mood gitu ya. Nah seperti itu tuh yang paling ringan. Yang paling middle sampai menuju berat adalah yang mulai cutting ya, mulai ngedrugs ya, terus miras, kemudian mulai
ambang depresi. Dia sudah menciptakan situasi-situasi di mana dia tidak mencintai lagi yang keramaian. Cinta sekelilingnya. Iya, ya, Bunda. dia nggak cinta dengan sekelilingnya, tidak ada self love lagi. Terus suka dengan kalau sudah ambang depresi kan berarti dia udah mulai matikan lampu, HP di silent gitu ya, tidak ada cahaya, kemudian horden ditutup segala macam, berkurunglah dia di dalam. Nah itu lebih ke ya itu udah gangguan banget. Mental health-nya sudah nggak bisa dipertanggungjawabkan lagi, maksudnya dia udah nggak bisa bertahan pada satu situasi di mana dia tetap sehat gitu ya. Nah jadi bahayanya psikosomatis adalah ketika tidak ada pendampingan. Jadi kita seperti I don't care lah, aku nggak peduli gitu. Jadi orang tua ngerasa oh kamu di kamar aja gitu. Padahal dia nggak merasa bahwa anak ini sudah ada. Ingat salah satu yang menjadi kata kunci di sini adalah tidak seperti biasanya itu ya di garis bawahi. Kok sudah fatal nanti baru oh iya. Padahal dia sudah menunjukkan loh tidak seperti biasanya ada tanda-tanda. Itu seharusnya kita udah ting gitu ya, udah warning gitu. Oh, berarti dia di luar dari kebiasaan, berarti sudah ada sesuatu yang terjadi. Kondisi dia di mana dia perlu ditolong gitu. Kadang-kadang yang terlupakan adalah yaitu tadi Bunda bilang LDR itu bukan long distance relationship tapi lekat, dekat, rekat. Apakah sebagai pasangan atau satu keluarga yang merasa sebagai family, bestie gitu ya. Bestie. Nah, ingat nggak gitu bahwa dia ada sesuatu yang berubah. Kalau misalnya kita lihat dalam hubungan kita dengan teman-teman bestie misalnya, terus dia mulai menutup diri ya, dia mulai yuk makan bareng yuk, enggak kalian dulu deh, aku masih kenyang. Itu sudah sesuatu yang tidak 1-2 kali mungkin kita masih nggak terlalu reckon ya, maksudnya. Tapi berkali-kali kan itu akan membuat kita menjadi harusnya kita udah aware gitu. Oh ternyata dia sedang mengalami masalah. Harusnya kita yang peka. Karena untuk si introvert, lo mau poin-poin gimana, mau diketok dia apa segala macam pun dia nggak bakalan mau buka suara kecuali si ekstrovert memberikan stimulasi pertama. Stimulasinya dia yang duluan memancing. Kayaknya kamu nggak biasanya deh seperti ini. Nah, dan mayoritas tadi yang Bunda bilang klien atau pasien yang datang ke tempat Bunda selama pandemi itu 20% aja yang dewasa, kebanyakan anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, dari 18 tahun ke bawah anak-anak itu kasus terbesarnya adalah psikosomatis tadi. Jadi ya overthinking tadi, terus dijauhin teman, terus ada PR nggak dibagi, terus teman berbuat curang saja, nilainya tinggi, terus gara-gara nyontek, dia udah toksik juga. Dan kok dia bisa nilai lebih tinggi pun padahal dia nyontek. Terus Bunda tuh mikir, Bunda tuh harus nolong apa ya? Ini kan urusan di sekolah ya gitu ya. Kita yang harus menjaga mana pengaruh-pengaruh yang tidak baik untuk membuat kita berkembang atau tidak. Kalau makin berkembang emosinya, makin berkembang kondisi karakternya tidak baik ya berarti itu udah toksik, berarti itu udah sakit gitu ya, mentalnya udah sakit. Contoh lagi dengan kondisi mereka bilang bahwa saya sudah terbiasa ini Bunda alami dalam satu komunitas, kebetulan Bunda bawa makan materi, kemudian dia bertanya, angkat tangan, Bun, boleh nggak bertanya bahwa saya terbiasa dengan menggunakan bahasa binatang. Bunda bilang, hello, ada 3 binatang yang cukup besar dan selalu busung dada. Jangan deh selalu disebut-sebutkan, bener nggak? Ya kan, seperti bahasa-bahasa. Kan kita lekat banget ya dengan, dasar doger gitu ya, dasar piglet gitu kan, itu lekat banget kan. Terus mangkibar atau apa segala macam. Nah itu kan tiga yang selalu terucapkan. Dan itu dia rasa tidak toksik. Ini mentalnya udah terganggu loh. Sudah sangat terganggu. Ketika dia merasa bahwa saya biasa menyebutkan itu Bunda, dan saya rasa saya fine-fine aja. Enggak, sebenarnya dia dalam kondisi perlu pertolongan. Jadi disitulah peran pendamping itu ya Bunda, untuk semua orang, semua orang bisa menjadi pendamping. Dara punya adik, punya kakak, ya kan? Justru yang terdekat itulah yang bisa membantu untuk menjadi. Nggak perlu jadi psikolog kok untuk pendamping, benar. Penguat atau reinforce atau pendamping psikologis itu adalah orang-orang terdekat yang dimana kita merasa bahwa aku dekat sama dia dan aku senang diperhatikan oleh dia. Ketika kita sudah nggak bisa mendapat perhatian atau orang lain tidak bisa memberikan perhatian, ya fatal. Sudah terjerumus atau sudah kacau, hancur, baru kita sadar kan baru sadar itu sudah terlambat. Dan kebanyakan beberapa anak-anak di bawah umur yang Bunda lihat itu diciptakan. Entahkah orang dari lingkungan eksternal dari luar atau internalnya dia. Sudahlah nggak apa-apa, nggak dibalas WA aku gitu ya. Aku ikhlas aja. Coba kenapa sih gini ya?
Eh, oh dia lagi sibuk, dia sibuk banget. Aku juga harus mencari kesibukan. Iya. It's okay kan sudah gitu ya. Ini enggak 2-3 menit lihat, 2-3 menit lihat gitu ya. Tambah makin lama gini, tuh kan, bisikan-bisikan itu kan ya. Toxic tadi udah masuk, tuh kan, udah dibilangin, lo tuh udah gak disayang lagi, ya kan? Mulai dia membangkitkan itu, terus kemudian dia menciptakan toxic. Hari ini dia memaafkan dirinya, oke. Oh ya, Bunda mau ajarkan lagi dua hal, 2F ya. Jadi forgive and forget. Forgive and forget. Jadi kalau ada terjadi segala sesuatu yang menyakitkan kita, nggak bisa kita pikirkan dengan hati dan pikiran, angkat tanganmu, Tuhan akan turun tangan. Betul. Setelah itu, forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Siapa yang perlu dimaafkan? Semua yang ada di masalahmu, semua yang ada di masa lalumu, dan siapapun, apapun itu yang terjadi di situ, maafkan. Betul. Setelah itu lupakan. Setelah itu lupakan. Jadikan pengalaman. Jangan, jadikan. Ya kan lo dulu kan, pacaran berbalik lagi nih ya. Diungkit lagi yang lalu. Biasa gitu ya. Iya. Kalau mau bilang wanita ya, gitu ya. Bilang enggak sih, gitu. Kan ini ada cerita sampai itu kan kemarin. Kalau udah kayak gitu balik-balik lagi tuh apa nggak toksik? Iya kan? Iya. Toksik. Nah adanya juga begitu. Jadi sampai Bunda menemukan salah satu wanita udah terkapar banget ya, anak kuliahan, sudah terkapar banget ketika dia making love itu udah biasa. Ya kan? Bagi mereka yang biasa. Kalau Bunda enggak. Iya. Iya. Tapi kalau bagi mereka yang biasa, oke. Bunda SMA tuh di Bekasi. Tahu kan pinggiran Jakarta seperti apa ya gaya hidupnya. Iya, Bunda. Tapi Bunda berpikir bahwa saya pergi dari kampung dengan orang tua yang divorce. Bunda harus balik lagi dengan membawa satu kebanggaan buat mereka. Betul. Gitu. Nah, dan Bunda benar-benar betul-betul memang kesana tuh cuma sekolah. Kuliahnya di Malang. Terus sampai bawa pulang pun Bunda merasa bahwa harus nyenangin mama kan gitu. Iya. Nah, terus jadi kita kadang berpikir begini, udahlah panjar dulu nggak apa-apa, ya kan? Terus lo ditinggal, say goodbye gitu kan, say bye-bye. Terus mau nuntut, mau akhirnya Pak mulai dia tengleng-tengleng, ya kan? Minum obat gitu ya. Terus apalagi kalau menderitanya ketika maaf nih, udah jelendung ya, berbadan dua dan segala macam ternyata. Nah itu kan toksik ya, dia berusaha untuk menyakiti dirinya, menyakiti di dalamnya, menyakiti orang sekitarnya, membuat orang lain juga merasakan, lu juga harus rasain penderitaanku dong gitu. Nggak bisa, ya kan? Masing-masing orang tidak bisa disetir. Betul. Saya berhak bahagia. Bahagia itu tidak hanya bicara masalah perasaan. Jangan cuma bilang perasaan saya bahagia, enggak. Bahagia itu juga termasuk di dalam buah pikir. Aku mau, kalau Dara memilih mau bahagia, itu pikiran Dara. Berarti kalau Dara memilih untuk bahagia, berarti itu ngikut ke perasaan. Tapi kalau Dara bilang, udahlah baperannya gitu, terus nggak mau jadi, tapi membiarkan perasaan-perasaan itu hanyut gitu ya, perasaan-perasaan yang nggak enak. Otomatis kan perasaan yang jadinya melebar, bukan pikiran, nggak lagi make sense gitu ya, nggak lagi masuk akal. Tapi bahagia berbicara bukan hanya perasaan, tapi lebih kepada pikiran. Saya mau bahagia. Masuk toksik, saya nggak mau sama lo, saya harus ini, karena saya mau bahagia kok. Itu dari pikiran sebenarnya. Jadi terus orang bilang bahagia itu sederhana, tidak sederhana, enggak. Menciptakan kebahagiaan itulah Bunda bilang kalau kita pakai perasaan jadi baper. Nah, sesederhana seperti apa? Cuma makan nasi? Enggak lah, ya kan manusia butuh untuk sehat. Mental health itu kan bukan hanya dari psikisnya, tapi physically juga kan gitu, harus terjaga. Jadi sebenarnya kalau mau bilang bahagia, mau bikin sesuatu untuk bahagia diri kita sendiri, itu tadi kuncinya, self love dulu. Self love dulu. Cinta sama diri sendiri. Narsis boleh. Memuja, memuji, menyanjung, menyenangi, mencintai, jangan pakai is. Is itu radang. Meningitis ya. Bronkitis, benar, ya kan? Terus faringitis, itu is itu radang. Narsistis itu radang. Terlalu kepedean sampai orang lain selalu salah. Selalu dia yang cantik, dia yang benar, dia seorang lain enggak. Tapi narsis saja, dalam bahasa psikologisnya memang narsis aja kok. Kalau udah dipakein is, itu udah terlalu memuja diri sendiri, akhirnya semua orang nobody's perfect kan. Tapi dia ngerasa dia yang paling perfect, orang lain nggak perfect gitu. Akhirnya tidak siap menerima kritikan, tidak siap menerima saran gitu. Sekeliling kita banyak sih ya sebenarnya ya. Banyak seperti itu. Banyak. Nah, kenapa kita nggak gini? Udah kita cincai-cincai aja deh gitu kan. Hidup ini lo cuma sekali, jalanin aja. Kalau Bunda mau dipikir ada perasaan beban atau apa, ada lah. Ya kan? 2 anak jauh dari Bunda, ya kan? Terus Bunda selalu meninggalkan
kota dan pergi kemana-kemana, bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan orang toksik kan gitu juga. Akhirnya jadi baper juga nih. Aduh, ada juga rasa insecure dari seorang psikolog itu pasti ada gitu. Tetapi berusaha untuk kondisikan itu lagi tadi Bunda bilang, nggak mau pakai pikiran dan perasaan saja. Iya. Jadi harus tetap ingat bahwa Tuhan punya hidup itu kan, Tuhan yang punya hidup kita gitu lah. Ya. Lalu Bunda, satu pertanyaan terakhir. Oke. Bagaimana tips untuk menjaga kesehatan mental ini dalam sebuah hubungan? Mungkin dalam hubungan pacaran gitu, ketika muncul red flag kita bisa tinggalkan seperti itu. Namun dalam sebuah hubungan pernikahan kan tentunya tidak mudah seperti itu, Bunda. Apa yang mesti kita mungkin saya babai kamu ya. Apa yang mungkin harus kita katakan atau ingatkan kepada pasangan gitu, bahwa kesehatan mental saya ini penting juga loh gitu, bahwa kamu tidak boleh seperti ini loh, seperti itu. Oke, komunikasi ya, komunikasi. Ini Bunda cerita nih, Bunda pasangan Bunda itu introvert banget. Kalau Bunda udah kelihatan ya, ekstro ya. Iya, ekstrovert banget. Kalau introvert itu yang Bunda bilang tadi, introvert itu nggak bisa kalau kita bilang masalahmu apa, ngomong dong, nggak bisa. Pelan-pelan kita masuknya. Jadi kenapa kok diem-diem aja? Kira-kira ada apa? Terus jangan langsung seperti kayak dukun ya. Meramal. Iya, meskipun Bunda psikolog juga Bunda nggak bisa nebak sama suami. Pasti lo ada masalah ini. Enggak lah, itu namanya paranormal kan. Iya. Paling duduk gini. Kayaknya enak nih ya, apa ya, bikin ubi-ubi rebus kayak atau apa gitu. Kan pancing gitu ya. Jadi komunikasi itu tidak hanya dari verbal, tapi body language atau apapun yang kita lakukan, bahasa isyarat. Siapkan gitu. Aku tuh males loh, tadi di kantor tuh ada yang kayak gini. Pancing kan? Si introvert itu harus selalu dikulik. Gitu loh. Iya, dia tuh kalau nggak dicucuk paku di atas kepalanya tuh nggak ngomong gitu. Makanya bener kan, kadang-kadang introvert tuh kayak Susana ya. Dikasih paku dulu baru bicara gitu, tarik pakunya dia diem. Dan kita harus tahu bahwa pasangan kita itu bukan zombie. Iya. Yang hanya berdiri, berjalan, tabrak sana tabrak sini, hanya mencari arah darah, tapi tidak punya hati, tidak punya perasaan. Kadang-kadang kita gitu, pasangan kita di mana lagi ngambek, udah punggung-punggungan tidur, terus kita main WA ya. Makanan udah aku siapin tuh, ada di situ gitu. Atau kamu datang yang, ini aku udah beli makanan, tapi siapin sendiri ya, aku males. Nah, itu aja kan udah rasanya ngebetein banget ya gitu. Apapun itu komunikasikan. Karena manusia itu tercipta dengan hati juga kan. Kecuali kalau dia mati, berarti kita nggak bisa ngomong. Selama orang masih punya hati, pikiran, dan perasaan, kita bisa bicara. Apalagi kita bertemu dengan si orang introvert. Kadang-kadang jengkel memang. Kok dia nggak pernah ngomong ya gitu, tiba-tiba. Tapi kalau Bunda rasanya satu, komunikasi paling dasar sudah. Paling mendasar. Jadi untuk bicara dengan pasangan, kalau kita sama ekstrovert enak ya. Langsung casplong gitu keluar. Tapi kalau introvert gimana nih? Harus kita pancing. Dan tidak menjadi seorang paranormal atau dukun. Nah, aku tahu pasti kamu ada masalah ini kan, Pak, gitu, atau kamu ini kan atau kamu ini, jangan. Langsung gini, kita jalan yuk, mungkin ada yang bisa kita bicarakan gitu, aku pengen curhat nih, gitu. Pancing dulu, si introvert tuh akan, oh iya, boleh kita jalan yuk gitu. Tapi kalau dia bilang, aku lagi nggak seneng, udah kita selesaikan di sini, bicaralah di rumah saja, ya kan? Katakan, kalau introvert tidak siap, pasangan kita tidak siap untuk bicara, biarkan dulu. Berarti dia lagi nggak mau. Beri waktu ya Bunda. Beri waktu, karena dia pikir ada sesuatu yang harus saya filter, yang nggak boleh saya. Dan kita juga jangan sok kepo ya, jangan sok kepo. Kadang Bunda juga mikirnya manusia tuh bisa ya komunikasi hanya lewat WA saja, gitu ya. Padahal dia diciptakan ada verbalnya. Kasian kan di luar sana ada orang yang ingin bicara tetapi dia mengalami ketunaan kan gitu. Nah, kenapa sih tidak kita bicarakan dan komunikasikan heart to heart lah, dari hati ke hati. Apalagi kalau tipikalnya dia nggak bisa dibahas di muka umum, jangan, ya kan? Nah, tapi memang Bunda bilang lekat, dekat, terkat itu harus dibangun, kemudian komunikasi. Komunikasi itu sudah yang paling dasar untuk menciptakan pemecah di antara kekakuan kan gitu, sehingga membuat kita menjadi lebih ini. Terus ingat, tidak menjudgment. Aku mau cerita, sudah susahnya kita pancing ya pasangan, tiba-tiba dia mau cerita, nah dia belum selesai, kita udah cut. Nah itu, udah 2-3 kali dia akan langsung narik diri, enggak, aku nggak mau cerita karena kamu selalu nyalain saya kan gitu. Nah gara-gara kamu sih gitu ya Bunda. Gitu, kan aku udah bilangin temenmu tuh nggak bagus gini. Dia ngerasa bahwa kok aku nggak dikasih penguatan ya, susahnya dia mau mengungkapkan
Terus tiba-tiba, makanya Bunda bilang tadi dalam kondisi klien yang datang 80% itu introvert. Pasti yang paling rentan itu introvert, apalagi kalau introvert pintar. Dia akan berpikir dan mengembangkan kognitifnya secara liar tanpa ada yang pandu. Tapi kalau kita masuk, pelan-pelan kita arahkan, dia akan bisa tertuntun dengan baik gitu loh. Iya, baiklah Bunda, itu dia tadi perbincangan kita mengenai hubungan sehat mental health terawat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Fani sudah menyempatkan sama-sama, waktu, Dara. dan ini sebenarnya topik yang sangat menarik. Semoga ini bisa membawa manfaat kepada pemirsa di luar sana. Akhir kata saya Dara Aurora pamit undur diri, nantikan Obras episode selanjutnya. Sampai jumpa.